nggak hari ini? Semangat, Bu. Nampaknya kurang semangat ya. Coba kalau semangat Ibu kasih yel-yel dulu ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke? Ngerti? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Udah, semangat semua ya, tepuk tangan semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Sepiana, Marsa, Drita. Kenapa mereka nggak hadir? Mungkin sakit, Bu. Oh, sakit. Baiklah, untuk yang sakit kita doakan semoga cepat pulih ya, biar bisa masuk sekolah lagi. Amin. Nah, minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian membaca tentang teks negosiasi juga kan? Nah, Ibu ingin melihat apakah kalian masih ingat tentang materi yang sebelumnya, yaitu teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Good. Tujuan teks eksposisi ada yang tahu? Saya, Bu. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan atau memaparkan informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan untuk pembaca. Bagus, semuanya sudah pada paham ya. Nah, pada hari ini Ibu, seperti Ibu katakan tadi, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca tentang teks negosiasi ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu materinya tentang teks negosiasi. Ada yang sudah membaca, tahu apa itu teks negosiasi? Saya, Bu. Mana bilang? Pengertian teks negosiasi ialah teks yang untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ya, boleh. Apakah Bella ada tambahan? Ada, Bu. Pengertian teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terdapat hasil yang akan disepakati. Bagus, semuanya sudah belajar ya berarti di rumah. Nah, jadi teks negosiasi itu adalah berupa interaksi yang tujuannya untuk tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, kemudian kita akan belajar apa sih ciri-ciri teks negosiasi itu. Ciri-ciri yang membedakan teks negosiasi dengan teks lainnya itu yaitu mempunyai ciri-ciri antaranya. Satu, teks negosiasi itu menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak satu dan pihak lainnya ya. Kemudian yang kedua, mengarah pada tujuan yang praktis. Tujuan dari negosiasi itu apa? Contohnya jika kita ingin membeli sesuatu kan, tujuannya berarti kita ingin membeli sesuatu hingga hal itu tercapai. Kemudian memprioritaskan kepentingan bersama. Negosiasi berarti saling menguntungkan sesama. Jadi kebersamaan, bukan hanya satu individu saja. Kemudian merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, kaidah kebahasaan yang biasanya digunakan dalam teks negosiasi ini antara lainnya seperti menggunakan bahasa yang santun. Kalau kita negosiasi, baiknya kita menggunakan bahasa yang santun, bukan agar negosiasi kita itu berjalan dengan lancar. Nah, kedua itu terdapat ungkapan persuasif, yaitu seperti persuasif itu membujuk atau mengajak kita agar negosiasi kita itu bisa terjalin bersama dengan pihak satu dan pihak lainnya. Nah, kemudian berisi pasangan tuturan. Ya, kalau tidak ada pasangan tuturan, bagaimana negosiasi bisa berjalan dengan lancar? Ya. Kemudian keempat itu kesempatan yang dihasilkan itu tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Struktur dari teks negosiasi ini ada 7 unsur ya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikut ini struktur dari teks negosiasi yaitu adalah pertama apa? Ada yang tahu? Orientasi. Apa itu orientasi? Kalimat pembuka biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. Ya, betul. Kemudian permintaan yaitu misalnya ingin membeli sesuatu ya, suatu barang atau jasa yang ingin dibeli oleh atau diinginkan oleh pihak satu. Kemudian pemenuhan. Keempat penawaran. Kelima persetujuan, dan keenam pembelian, dan ketujuh penutup ya. Nah, untuk anak-anak sudah paham kan apa itu
struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi? Nah, Bu. Oke, bagus. Nah, Ibu di sini ada, kalian lihat ada contoh teks negosiasi. Nah, kalian baca dulu, kalian bisa kan bacakan dulu. Coba untuk Nabila baca yang pembeli dan Bella baca yang penjual. Selamat siang, Mas. Iya, Bu. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Celana jeans ini ada yang ukuran 30, Mas. Ada, Bu. Sebentar saya ambil. Iya, Mas. Ini, Bu, ukuran 30-nya. Berapa, Mas, harganya? 200, Bu. Pasnya 190.000. Bisa nggak 160.000? Tidak bisa, Bu. Kurangnya 10.000 saja. Ya, 180 deh, Mas. Langsung saya beli. Ya, baiklah. Ya, terima kasih ya, Mas. Ya, Bu. Nah, ini sudah contoh teks negosiasi ya. Sekarang Ibu ingin kalian mengidentifikasikan atau menentukan struktur dari teks negosiasi ini. Mana orientasinya, permintaannya, pemenuhan, penawaran, persetujuan. Kalian buat dulu, kalian lihat dari teks ini, nanti Ibu panggil satu-satu ya. Untuk maju ke depan menentukan struktur sederhana dari teks negosiasi ini. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Baiklah, ada yang sudah tahu struktur dari teks negosiasi di sini? Ya, Bu. Siapa yang ingin maju dulu? Saya, Bu. Ya. Udah? Udah. Ya, untuk Bella silakan maju. Ibu mau lihat kamu tentukan mana penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutupnya dari teks negosiasi ini. Udah 100 out. Ya, bagus ya. Sekarang kita cek dulu mana yang paham dan mana yang tidak ya. Apakah benar semua. Nah, selamat siang Mas. Seperti Ibu katakan tadi, orientasi itu ada kalimat pembuka yang biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi ya. Kita lihat selamat malam orientasi. Ya, betul Nabila. Kemudian permintaan. Permintaan adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Iya, juga betul. Kemudian pemenuhan, kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual. Ya, betul juga. Untuk penawaran, ya, ya betul juga. Oke, ini salah ya. Bella, ini salah. Ini bukan penawaran ya. Ini yang penawaran. Kemudian ini penutup. Penutup. Udah paham semua? Udah. Ini bukan penawaran ya, Bella. Ini adalah pemenuhan. Bella, masih belum paham ya, Bella? Masih, Bu. Masih belum paham? Paham. Coba baca lagi, ini apa, Bella? Ini ya deh 180 deh Mas, langsung saya beli. Ini penawaran atau apa? Pemenuhan? Penawaran. Ya. Mungkin tadi ragu ya tadi. Pemenuhan ini, tunggu dulu.
Ada Bu, sebentar saya ambil. Ini termasuk pemenuhan. Jadi pemenuhan itu memenuhi keinginan pembeli. Sedangkan penawaran itu seperti ingin menawarkan harga atau jasa apa ya ke pembeli tersebut. Nah, kemudian semuanya Ibu lihat sudah paham ya. Dan Ibu ingin memberikan kalian tugas untuk membuat teks negosiasi singkat atau yang kalian mampu ya, berdasar, tapi harus sesuai dengan kaidah yang telah Ibu berikan ini, yaitu kaidah kebahasaan, dan harus ada juga struktur kompleks negosiasi. 7 unsur ini harus masuk juga ke dalam teks negosiasi yang kalian buat. Setelah itu kalian bisa tukarkan hasil teks negosiasi kalian itu dan dikoreksi oleh kalian, tukaran dikoreksi masing-masing apakah unsur-unsur yang Ibu suruh di sini ada pada teks negosiasi teman kalian tersebut. Baiklah, Ibu kasih waktu 1 jam, silakan buat. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Kalau sudah selesai, tukarkan dan koreksi yang teman kalian. Sudah. Kalau sudah selesai, kumpulkan kepada Ibu. Ibu akan periksa nanti bagaimana hasil kerja kalian. Ini sudah tahu apa itu tujuan dari teks negosiasi? Nah Bu, Apa tujuan dari teks negosiasi? menciptakan jalinan kerja sama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Coba Nabila, apa manfaat dari teks negosiasi setelah kalian belajar ini? Manfaat negosiasi yaitu untuk menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Baik, bagus, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ini untuk materi selanjutnya, Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca tentang teks berita ya di rumah. Jadi besok kalau Ibu tanya, kalian sudah paham apa itu teks berita. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.